Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Nama saya Fadel Riksadi dan teman saya Dayan Rahmawati Fauzi akan menjelaskan tentang pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama kita akan menjelaskan pendapatan nasional terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang dapat diterima oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dihitung dalam 1 tahun. Nah, dari penjelasan tersebut, ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu nilai total hasil suatu produksi akhir atau barang dan jasa, artinya nilai yang dihitung adalah nilai akhir barang dan jasa. Nah, yang kedua, suatu perekonomian ini dapat menjelaskan batasan penduduk dari suatu negara. Dan yang ketiga, adanya periode ini menjelaskan bahwa batasan perhitungan setiap periode atau umumnya dalam 1 tahun. Selanjutnya di sini ada konsep pendapatan nasional. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau yang disingkat GDP. Gross domestic product adalah suatu jumlah total barang dan jasa yang berhasil diproduksi oleh unit-unit ekonomi di dalam negeri atau domestik dalam 1 periode, yaitu dalam 1 tahun. Kita lihat GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Nah, yang kedua ada produk nasional bruto atau yang disingkat GNP. Gross National Product adalah suatu total jumlah produk baik barang maupun jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dalam 1 tahun. Produksi tersebut termasuk yang dapat dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Misalnya pengusaha Indonesia yang beroperasi di negara lain. Kita lihat di sini ada GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurang pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga ada produk nasional neto atau yang disingkat NNP. Net National Product ialah jumlah total produk nasional bruto yang dikurangi dengan penyusutan barang modal. Penyusutan ini merupakan penggantian barang modal bagi peralatan yang digunakan untuk kegiatan produksi. Biasanya berupa suatu taksiran sehingga bisa terjadi kekeliruan walaupun relatif kecil. Ini kita lihat NNP sama dengan GNP dikurang depresiasi atau penyusutan barang modal. Nah, yang keempat ada pendapatan nasional neto atau yang disingkat NNI. Net National Income adalah suatu pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diperoleh masyarakat pemilik faktor produksi. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima ada pendapatan perseorangan atau yang disingkat PI. Personal income adalah suatu jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing orang dalam masyarakat termasuk penghasilan yang didapatkan tanpa harus bekerja. Misalnya PNS yang mendapatkan uang pensiun. PI sama dengan NNI dikurang pajak nasional, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, ditambah transfer payment. Yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau yang disingkat DI. Disposable income adalah suatu penghasilan yang sudah dikurangi dengan pajak langsung sehingga dapat dibelanjakan atau disimpan dalam bentuk investasi. DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Selanjutnya pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada pendekatan produksi. Pendekatan produksi dapat dilakukan dengan cara menambahkan nilai produksi akhir dari setiap sektor. Pendapatan nasional yang menggunakan pendekatan produksi bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. NI yaitu pendapatan nasional sama dengan ekstraktif ditambah agraris ditambah industri ditambah niaga atau perdagangan ditambah jasa. Nah, yang selanjutnya ada pendapatan nasional dapat juga dihitung dengan menjumlahkan total imbal hasil dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan laba.
Dan kita lihat rumusnya di sini ada NI pendapatan nasional sama dengan wages atau upah ditambah rental atau sewa ditambah interest atau bunga ditambah profit atau laba. Selanjutnya ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran juga dapat dihitung dengan cara menjumlahkan suatu pengeluaran berupa konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor dikurangi dengan impor. Nah, di sini ada rumusnya. Kita lihat NI pendapatan nasional sama dengan si konsumsi rumah tangga ditambah G konsumsi pemerintah ditambah I investasi dalam kurung X ekspor barang dan jasa dikurang I impor barang dan jasa. Nah, selanjutnya ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional tentunya juga memiliki manfaat bagi suatu negara. Adapun manfaat perhitungan pendapatan nasional sebagai berikut. Yang pertama ada mendapatkan suatu informasi mengenai tingkat kemakmuran suatu negara, membantu suatu proses evaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, kemudahan dalam mengukur suatu perubahan perekonomian suatu negara secara berkala, sebagai ukuran kualitas hidup dalam masyarakat suatu negara, kemudahan dalam membandingkan suatu kinerja ekonomi dari setiap sektor. Selanjutnya sebagai ukuran perbandingan pada kinerja setiap negara, sebagai alat ukur perbandingan pada kualitas standar hidup suatu negara, sebagai indikator dan perbandingan pada tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, sebagai indikator dan perbandingan pada pertumbuhan ekonomi dan kekayaan suatu negara. Next, di sini ada faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, yang mempengaruhi yang pertama permintaan dan penawaran agregat. Nah, di sini di mana agregat dapat menunjukkan hubungan antara seluruh jumlah permintaan terhadap barang maupun jasa. Nah, permintaan agregat sendiri ini merupakan suatu daftar dari seluruh barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Nah, yang kedua ada penawaran agregat juga merupakan hubungan antara seluruh penawaran barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan harga tertentu. Selanjutnya ada investasi. Nah, di mana suatu pengeluaran untuk investasi oleh perusahaan atau yang lainnya merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Pelaku faktor suatu produksi yang mampu berinvestasi banyak menunjukkan bahwa mereka mengalami kemajuan atau peningkatan pendapatan. Hal itu kemudian juga dapat mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara. Nah, yang terakhir adalah konsumsi dan tabungan, di mana konsumsi merupakan suatu pengeluaran secara keseluruhan untuk memperoleh barang dan jasa dalam aktivitas perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk berbagai konsumsi. Bisa dikatakan bahwa semakin banyak tabungan artinya suatu pendapatan nasional menjadi lebih banyak atau meningkat. Begitu pula dengan tingkat konsumsi yang meningkat menunjukkan bahwa pendapatan suatu masyarakat maupun negara juga baik dan meningkat. Oke, untuk selanjutnya adalah teori mengenai pertumbuhan ekonomi, di mana pada slide terpampang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adapun teori-teori yang ada pada pertumbuhan ekonomi yaitu ada teori klasik, di mana dasar pemikiran dilandasi dari sistem liberal. Selanjutnya, teori neo-Keynesian merupakan teori yang berkeseimbangan pada perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh dari investasi. Yang ketiga yaitu teori neoklasik
merupakan teori yang didasarkan atas penyempurnaan dari teori klasik, dan yang keempat adalah teori modern, di mana teori ini lebih melihat pada kualitas sumber daya manusia dan kemajuan teknologi. Adapun sumber pertumbuhan akan bersumber dari pertumbuhan permintaan agregat dan pertumbuhan penawaran agregat, di mana pendapatan masyarakat naik akan membuat permintaan pasar terhadap impor pun naik. Nah, lalu yang selanjutnya adalah produk domestik bruto atau PDB meningkat melalui adanya penawaran kerja, modal fisik atau sumber daya manusia, dan kenaikan produktivitas. Berikut adalah konsep dan cara perhitungan dari pertumbuhan ekonomi, di mana rumusnya itu laju pertumbuhan ekonomi atau LPE sama dengan produk domestik bruto atau PDB dari tahun ini dikurangi PDB tahun sebelumnya dibagi PDB tahun sebelumnya dikali 100%, di mana dalam PDB ini nilai real tidak dipengaruhi dengan perubahan harga yang ada pada agregat ekonomi. Berikut adalah contoh soal dari PDB atau pertumbuhan ekonomi. Untuk PDB-nya ini ada 5 tahun, di mana dalam pencarian tingkat pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicari 4 tahun. Karena kalau untuk laju pertumbuhan ekonomi harus membawa tahun sebelumnya. Nah, di sini untuk salah satu contohnya di yang LPE tahun 2014 itu rumusnya laju pertumbuhan ekonomi tahun 2014 itu sama dengan PDB tahun 2014 dikurangi PDB tahun 2013 dibagi PDB tahun 2013 dikali 100% yang menghasilkan 5,2%. Untuk tingkat pertumbuhan ekonomi tahun-tahun selanjutnya bisa dilihat pada slide. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, rata-rata pertumbuhan ekonomi itu bisa dilihat dengan setelah mencari seluruh rumus LPE-nya, itu bisa ditambahkan lalu dibagi 4 yang hasilnya 6,8%. Nah, selanjutnya kita beralih ke studi kasus di kelompok kami. Kami mengambil studi kasus mengenai pertumbuhan ekonomi yang diambil mulai dari tahun 2017, di mana pada tahun 2017 angka pertumbuhan ekonomi mencapai 5,07%. Namun di tahun 2018 meningkat menjadi 5,17%. Nah, namun di tahun 2019 di akhir bulan Mei itu pada laman berita dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai di 5,1%. Target awalnya di tahun 2020 itu laju perekonomian menjadi 5,3%. Namun pada saat sekarang ternyata ada kasus virus corona, akhirnya Menteri Keuangan menyebutkan bahwa ekonomi tahun 2020 Indonesia akan mencapai di 4,7% atau turun dari target awalnya. Hal ini disebabkan karena adanya pengalokasian insentif yang lain untuk beberapa sektor, yaitu seperti sektor pariwisata, sektor BUMN, sektor Pemda, lalu memberikan tunjangan kartu sembako, memberikan diskon pesawat untuk beberapa destinasi, adanya promosi, adanya dana tambahan khusus untuk menarik wisatawan mancanegara. Setelah kita lihat studi kasus yang kita peroleh, kasus virus corona memberikan dampak perekonomian menjadi tidak stabil. Harga kebutuhan pokok di Indonesia meningkat karena banyaknya permintaan dari masyarakat namun kurangnya ketersediaan produk, di mana negara Cina merupakan importir terbesar ke Indonesia. Walaupun harga pokok yang tinggi menjadikan pendapatan nasional akan lebih baik dan tingkat perekonomian kita pun semakin baik.
namun akan mengurangi kesejahteraan penduduk Indonesia. Untuk itu, dengan adanya pengalokasian dana oleh pemerintah pada sektor tertentu akan memberikan dampak baik bagi kesejahteraan penduduk di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat. Namun, di lain sisi akan memberikan dampak kurang baik pada pendapatan nasional yang akan datang karena akan berpengaruh pada APBN yang telah dibuat di awal tahun. Nah, jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu semakin tinggi pendapatan penduduk, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di negara. Adanya pemerintah yang kuat dan berwibawa menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban, hukum serta persatuan dan perdamaian di dalam negeri. Ini sangat diperlukan bagi terciptanya iklim bekerja dan berusaha yang merupakan motor pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Berikut video dari presentasi kelompok kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, kita tutup saja sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.